Lagi, Ustadz Yusuf Mansur jadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya di media sosial bikin heboh. Masya Allah, waduh ada yang 2 juta, Masya Allah, luar biasa. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada 10 juta saya fatihain khusus, ada? Yang 10 juta, 20 juta, ada? Saya fatihain khusus nih. Dari video yang viral, Ustadz Yusuf Mansur jelas-jelas memasang tarif bagi jamaahnya yang ingin minta didoakan. Dan dibacakan surat Al-Fatihah secara online oleh sang Ustadz. Tarifnya pun beragam, dari yang ratusan ribu hingga jutaan. Yang 10 juta, 20 juta, ada? Saya fatihain khusus nih. Bismillah, difatihain sama 500 orang. Ada? Belum kelihatan nih, belum muncul. Bismillah, 50.000 lewat Petren, iya dong. Tambah lagi. Makasih Harun. Makasih. Mana jasa mendoakan? Ada aja loh. Kita bisa berdoa masing-masing. Kita kan semua bisa berdoa kepada Allah langsung. 2 rakaat, 2 tetes air mata jam 2 malam. Itu sujud, itu langit itu. Semua kita bisa punya hubungan dengan Allah. Ya, tapi kalau kita mau dapat barokah doa para ulama, itu nggak mungkin bertarif, nggak mungkin. Aduh ya Allah, nggak mungkin. Gara-gara jasa doa eksklusif berbayar secara online yang tersebar di media sosial dan menghebohkan, Ustadz Yusuf Mansur diserang warganet. Dari penelusuran kami mengenai video doa berbayar Ustadz Yusuf Mansur, diketahui itu merupakan video lama yang diupload ke jejaring media sosial. Seleb On News pun menghubungi Ustadz Yusuf Mansur untuk meminta tanggapannya mengenai video lamanya seputar doa berbayar. Beliau belum bisa diwawancarai karena sedang berada di luar kota. Saya masih di desa di Jawa Barat. Mungkin 3 hari lagi kali di Jakarta. Ntar aja sekalian rame-rame. Itu aku yakin video itu video lama karena Petren masih ada tuh beberapa tahun yang lalu. Jadi jangan sampai kita nanti berdosa dapat dosa jariah dari komen-komen negatif orang yang menghina Ustadz Yusuf Mansur. Selain jasa doa berbayar, sederet kelakuan kontroversi Ustadz Yusuf Mansur pernah menghebohkan publik. Sang penceramah dinilai getol meminta sodako dari jamaahnya dengan iming-iming pahala hingga kelipatan rezeki yang bakal diterima bila bersedekah melaluinya. Bahkan ada video yang memperlihatkan Ustadz Yusuf Mansur meminta uang dan perhiasan jemaahnya untuk disedekahkan kepadanya. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih gilang, uang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Dari mulai hitungan 10. 10 9. Makasih ya. 8. Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya. Subhanallah. Ya, aku tidak membenarkan ya kalau itu benar terus dengan iming-iming. Kalau peruntukan uang itu apa? Itu yang jelas. Ustadz Yusuf Mansur bukan sekedar ceramah agama saja, namun juga dikenal sebagai pengusaha. Untuk investor perusahaannya, Ustadz Yusuf Mansur menggait jamaah pengajiannya dengan iming-iming keuntungan besar. Dalam perjalanannya ada investor yang merasa dirugikan hingga berujung gugatan ke pengadilan dan pelaporan ke polisi. Jadi di 2010 Januari itu kan sudah tidak ada pembayaran. Kemudian diadakan pertemuan dengan Ustadz Yusuf Mansur, saya sebutkan. Ustadz Yusuf Mansur dalam pertemuan itu mengatakan bahwa saya akan ganti seluruh kerugian jamaah yang telah disetor ke PT Adi Partner Perkasa ini. Realisasinya tidak ada, itu hanya omongan bualan belaka. Gugatan kepada Ustadz Yusuf Mansur tak hanya datang dari jamaah sekaligus investornya saja, namun juga datang dari sejumlah karyawan perusahaannya sendiri karena menunggak gaji karyawan hingga lebih dari 500 miliar rupiah.
130 karyawan, nggak pernah telat bayar, gaji segala macam. Kita punya juga usaha-usaha yang lain dengan karyawan, ya alhamdulillah lah. Ya. Dan pajak juga beres. Negara ini negara hukum. Kalau itu menurut kalian itu salah, itu ada yang dirugikan dengan konten itu, ya laporkan aja, itu aja. Nggak usah disebar-sebarkan di sosial media. Tak hanya bisnis dan cara pengumpulan sedekahnya yang jadi sorotan, tensi emosi Ustadz Yusuf Mansur juga viral di media sosial gara-gara kesulitan mencari dana 1 triliun rupiah untuk selamatkan salah satu perusahaannya. Alhasil warganet menganggap sang Ustadz tidak mencerminkan seorang penceramah agama. Dari mana duitnya? Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun. Artinya saya ini Ustadz. Kalau ketika berbisnis kita tunjukin lah. Ya. Tapi bila ada yang salah, ya namanya juga Ustadz. Ya sama-sama belajar, ayo. Ya. Mana yang salahnya kita sama-sama benerin. Jadi sekarang